Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih tetap di masa pandemi, jadi kita masih belajar dengan daring. Tapi nggak apa-apa ya, mana semangatmu? Oke, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan hewan ruminansia. Anak-anak tahu enggak apa yang dimaksud dengan hewan ruminansia? Yuk kita belajar bersama-sama ya. Hewan ruminansia yaitu adalah salah satu kelompok hewan mamalia yang biasa memamah biak atau memakan itu sebanyak 2 kali, atau yang biasa dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya apa saja hewan ruminansia? Yuk kita bersama-sama ya. Contoh hewan ruminansia yang pertama adalah sapi. Berikutnya adalah kerbau. Ada lagi rusa, domba, kambing, kijang, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh hewan ruminansia. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan belajar salah satu contoh hewan ruminansia yaitu hewan sapi ya. Nah, bagaimana mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia sapi itu? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh gambar hewan mamalia yaitu sapi. Nah, di sini pada perut sapi terdapat bagian-bagian yang bisa kalian lihat sendiri ya. Itu ada namanya rumen. Terus ada namanya abomasum. Untuk lebih jelasnya akan Bu Emi terangkan salah satu proses dari ini ya. Bukan salah satu, semuanya ya. Semua dari bagian proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia dari awal dahulu. Nah, kalian perhatikan gambar hewan ruminansia yang pertama yaitu rumen. Rumen atau nama lainnya adalah perut besar. Nah, di rumen ini tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Anak-anak, di sini makanan ini dicerna hingga menjadi bubur ya, dengan gerakan mengaduk-aduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan ini kembali lagi ke mulut dan dikunyah lagi. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, baru makanan tadi masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Nah, sekarang yang perut jala. Oh, kok perut jala? Bener ya. Kalau kalian perhatikan ya, perut jala atau nama lainnya yaitu retikulum. Nah, di retikulum ini terjadilah proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau ke perut kita. Nah, yang dimaksud dengan perut kita itu yang bagaimana? Yuk, lanjut lagi yang ketiga atau namanya yaitu omasum ya, atau perut kita. Nah, makanan ini dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Lanjut yang keempat, di sini ada gambar abomasum. Abomasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Jadi di abomasum ini menghasilkan enzim yang namanya enzim pepsin. Nah, itu penjelasan mengenai proses pencernaan hewan ruminansia, salah satunya adalah sapi. Berikutnya, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum tadi, makanan ini ya bergerak menuju ke usus halus. Kira-kira anak-anak tahu enggak berapa panjang usus halus hewan ruminansia, khususnya sapi? Iya, panjangnya itu kurang lebih sekitar 40 meter. Panjang sekali ya. Di dalam usus halus ini terjadi
proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya sisa-sisa makanan yang dikeluarkan, sisa-sisa makanan ya yang tadi sari-sarinya makanan itu disalurkan ke seluruh tubuh, sedangkan sisa-sisanya dikeluarkan melalui anus. Nah, itu adalah sekilas mengenai proses pencernaan makanan hewan ruminansia. Oh ya, untuk materi yang akan datang, anak-anak bisa belajar di buku tema 3, yaitu organ pencernaan makanan pada manusia. Nah, sebelum mempelajari organ pencernaan pada makanan, masuk Bu Emi, sebelum kalian mempelajari organ pencernaan makanan pada manusia, jangan lupa tugas hari ini kalian menggambar yaitu organ pencernaan hewan ruminansia yang tadi sudah Bu Emi terangkan ya. Gambar seperti itu tadi. Terus kalian beri penjelasan-penjelasan masing-masing fungsi dari organ pencernaan hewan ruminansia. Ya, sudah paham kalian? Oke, mudah-mudahan kalian semua sudah paham dan saya kira untuk pertemuan hari ini Bu Emi cukupkan sekian dan jangan lupa masih tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Kita masih di masa pandemi, kita harus bersabar. Mudah-mudahan kita bisa melewati bersama dan kita bisa bertemu secara langsung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.